Apa jadinya jika sebuah hadis yang diucapkan 1400 tahun lalu kini mulai terbukti satu persatu? Di sebuah kota bernama Isfahan, sebuah kota di Iran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama itu secara spesifik. Bukan sebagai kota biasa, tapi sebagai tempat lahirnya 70.000 prajurit yang akan berbaris mendampingi makhluk paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Siapakah mereka? Mengapa Isfahan? Dan apa hubungannya dengan peristiwa besar yang kini sedang kita saksikan? Tonton video ini sampai selesai, karena jawabannya akan mengubah cara Anda melihat dunia. Disclaimer: seluruh isi konten dalam video ini telah melalui proses verifikasi dari berbagai sumber terpercaya, termasuk Al-Quran, hadis sahih, serta referensi ulama dan lembaga Islam terkemuka. Kami berkomitmen menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tonton hingga akhir agar kamu mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak keliru dalam menafsirkan isi konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tabi'in yang dimuliakan Allah. Sebelum kita berbicara tentang teori atau tafsir, mari kita berdiri di atas pondasi yang paling kokoh, hadis yang sahih. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya yang masyhur, Sahih Muslim, sebuah hadis yang kini menggetarkan jiwa jutaan muslim di seluruh dunia. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, dan mereka mengenakan tayalisa, kain atau jubah khusus. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di Jazirah Arab lebih dari 1400 tahun silam, di masa tanpa internet, tanpa peta digital, tanpa radar satelit, menyebutkan kota Isfahan secara spesifik, bahkan menyebutkan jumlah 70.000, dan bahkan mendeskripsikan pakaian mereka, tayalisa, semacam kain selendang yang memang menjadi ciri khas tradisi Persia. Hadis ini bukan hadis lemah. Hadis ini tercatat dalam Sahih Muslim, salah satu dari 2 kitab hadis paling otoritatif dalam Islam, bersama Sahih Bukhari. Para ulama hadis seperti Imam An-Nawawi dan Ibn Taimiyah pun menyebutkan hadis ini dalam pembahasan tanda-tanda akhir zaman. Bayangkan, para ulama di abad ke-9 Hijriah membaca hadis ini. Mereka pasti terheran-heran, karena saat itu Isfahan adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kota itu melahirkan ulama-ulama besar. Abu Daud Az-Zahiri lahir di sana. Laith bin Sa'ad berasal dari sana. Seorang hafidz besar, Abd al-Qadir Ar-Rahawai, berkata, "Saya tidak pernah melihat kota setelah Baghdad yang lebih banyak hadisnya daripada Isfahan." Lalu bagaimana mungkin, kata mereka, pasukan Dajjal bisa lahir dari sana? Inilah jawabannya. Sejarah berubah. Pada abad ke-16 Masehi, sekitar 900 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinasti Safawiyah berkuasa di Persia. Mereka memaksakan mazhab Syiah kepada seluruh penduduk Persia. Banyak ulama Sunni yang diusir, dibunuh, atau terpaksa berhijrah ke India dan Irak. Isfahan pun berubah, dari pusat keilmuan Ahlus Sunnah menjadi jantung dunia Syiah. Namun di balik itu semua, nubuatan tetap berjalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak salah. Beliau melihat sesuatu yang terjadi jauh setelah beliau tiada, bukan dengan teknologi, tapi dengan wahyu. Dan kini, Isfahan bukan hanya ibu kota provinsi Iran. Ia adalah kota yang memiliki populasi Yahudi terbesar di Timur Tengah setelah Israel. Salah satu hal yang paling mengejutkan dari hadis ini adalah fakta bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka sebagai Yahudi dari Isfahan. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tahu ada komunitas Yahudi di Persia? Tapi faktanya, komunitas Yahudi di Iran memiliki sejarah lebih dari 2.700 tahun, bahkan lebih tua dari Islam itu sendiri. Mereka ada sejak zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daniel alaihi salam. Hari ini, Iran memiliki populasi Yahudi terbesar di Timur Tengah setelah Israel. Dan pusat komunitas Yahudi Iran? Anda sudah tahu jawabannya, Isfahan. Mereka hidup secara damai di sana selama berabad-abad. Namun dalam nubuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sebagian dari mereka akan menjadi pengikut setia Al-Masih Ad-Dajjal ketika ia muncul kelak. Ini bukan tentang membenci orang Yahudi secara keseluruhan. Islam tidak mengajarkan kebencian etnis. Ini adalah nubuatan tentang kelompok tertentu. Mereka yang memilih mengikuti Dajjal, sebuah keputusan spiritual, bukan takdir ras. Semoga Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surah At-Taubah ayat 32. Yang membuat topik ini semakin mencengangkan, bukan hanya hadis Sunni yang menyebut Isfahan. Bahkan dalam literatur Syiah sendiri, khususnya dalam kitab Kamal ad-Din wa Tamam an-Ni'mah, karya Ibnu Babawaih Al-Qumi, seorang ulama besar Syiah, terdapat riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Dajjal bernama Sa'id bin Sa'id. Sengsaralah orang yang membenarkannya, dan beruntunglah orang yang mendustakannya. Ia akan keluar dari sebuah negeri yang disebut Isfahan, dari sebuah desa yang dikenal dengan nama Al-Yahudiyah. Kamal ad-Din wa Tamam an-Ni'mah, Ibnu Babawai Al-Qumi, ulama Syiah. Dinisbatkan kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Bayangkan betapa kuatnya nubuatan ini. Dari dua sumber yang berbeda, Sunni dan Syiah, keduanya menunjuk ke arah yang sama, Isfahan, sebuah kota di Iran. Ini bukan kebetulan, ini adalah tanda. Dan tanda ini telah ada selama 1400 tahun, menunggu manusia memahaminya. Perlu dicatat, riwayat dari jalur Syiah memiliki penilaian sanad yang berbeda dalam metodologi hadis Ahlus Sunnah. Namun, kesesuaian dua tradisi ini dalam satu titik, Isfahan, adalah hal yang patut direnungkan secara mendalam. Kini, kita hidup di era yang semakin mengejutkan. Konflik antara Iran dan Israel telah mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel meluncurkan serangan ke fasilitas militer Iran. Dan Anda tahu di mana sebagian dari fasilitas itu berada? Di Isfahan. Ya, kota yang sama yang disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam analisis yang ditulis oleh berbagai peneliti Muslim kontemporer, ada pola yang sangat menarik. Seperti yang diungkap dalam artikel Medium berjudul 70,000 from Isfahan, ketika Netanyahu berbicara tentang membebaskan rakyat Iran dari penguasa ekstremis, sebagian analis Islam bertanya-tanya, apakah ini semata retorika politik atau ada sesuatu yang lebih dalam yang secara tidak sadar selaras dengan nubuatan kuno? Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa Dajjal sudah muncul. Tidak, kemunculan Dajjal masih menunggu banyak tanda lain. Namun yang jelas, fondasi-fondasi nubuatan itu sedang tertata satu per satu, perlahan tapi pasti, dan seorang muslim yang cerdas tidak akan menutup mata dari realita ini. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 31. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menonton dan takut? Tidak. Islam tidak mengajarkan kepasrahan tanpa amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberi kita peringatan, beliau juga memberi kita tameng. Ada amalan-amalan penting yang dianjurkan untuk menghadapi fitnah Dajjal yang akan datang. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Syahid Muslim, nomor 809, dari Abu Darda, radhiyallahu anhu. Pertama, hafal dan amalkan surah Al-Kahfi, terutama 10 ayat pertama dan terakhirnya. Bacalah setiap Jumat. Kedua, selalu berlindung kepada Allah dari 4 perkara dalam doa setelah tasyahud. Dari azab kubur, azab neraka,
fitnah hidup dan mati, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ketiga, perkuat keimanan Anda. Dajjal memiliki kekuatan tipu daya yang luar biasa. Senjata terbaik untuk melawannya adalah keyakinan yang kokoh kepada Allah, kepada para nabi, dan kepada hari akhir. Nubuatan-nubuatan yang dulu terasa jauh dan abstrak, kini satu persatu menjadi nyata di hadapan mata kita. Isfahan disebut secara spesifik. Yahudi di Iran disebut secara spesifik. Jumlah 70.000 pun disebutkan. Dan ini terjadi 1400 tahun lalu oleh seorang nabi yang tidak pernah meninggalkan Jazirah Arab. Ini bukan untuk menebar ketakutan. Ini adalah pengingat bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahwa Islam adalah agama yang benar, dan bahwa tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri, bukan dengan panik, tapi dengan ilmu, dengan iman, dan dengan amal soleh. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 37-41. Jadikan video ini sebagai awal perjalanan Anda mempelajari tanda-tanda akhir zaman secara ilmiah dan berdasarkan dalil. Bagikan kepada saudara-saudara Anda yang membutuhkan pencerahan ini. Dan yang terpenting, mulailah hari ini dengan membaca surah Al-Kahfi, dengan berdoa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal, dan dengan mempererat hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.